Welcome to Cookies, Cooking Easy, Easy Cooking. Hari ini aku mau bikin salah satu roti favorit aku. Aku mau bikin roti isi daging. Tapi yang bikin spesial hari ini aku nggak mau pakai mixer dan proofingnya juga nggak butuh waktu yang lama. Gimana? Penasaran kan cara buatnya? Yuk sekarang temenin aku buat siapin bahan-bahannya. Oke, untuk bikin roti isi daging sendiri super gampang banget bahannya. Untuk rotinya di sini aku pakai 250 gram tepung protein tinggi, 130 ml susu cair, 2 sendok makan gula halus, 1 sendok makan susu bubuk atau 25 gram susu bubuk. Terus di sini aku pakai 1 telur, di sini pakai 1 sendok teh ragi dan 3 butter cair. Untuk isiannya aku pakai 200 gram daging, boleh diganti pakai sosis, bakso atau ayam itu juga boleh. Terus pakai setengah butir bawang bombay, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan tepung maizena, dan untuk garam, gula, merica aku pakai 1 sendok teh. Oke, untuk bikin si rotinya sendiri, di sini kita butuhin si tepung terigunya. Aku pakai protein tinggi karena dia tuh emang khusus untuk perotian. Tuh. Terus kita masukin bahan keringnya dulu. Kita masukin susu bubuk dan gula halus. Di sini aku nggak pakai garam karena kan isiannya udah gurih ya. Jadi aku mau si rotinya itu dia manis. Terus aku masukin raginya, boleh kalau raginya mau dites diaktifin dulu pakai air hangat boleh. Setelah bahan kering udah masuk semua, sekarang kita langsung masukin si bahan cairnya dan masukin si susunya. Kalau mau diganti pakai air putih juga boleh. Kuncinya kenapa? Kok nggak pakai mixer bisa sih? Bisa dong. Kuncinya adalah si bahan liquidnya atau bahan cairnya itu perbandingannya lebih banyak daripada si bahan keringnya. Ini kita aduk-aduk aja sampai campur rata. Terus aku mau masukin si telurnya. Sebelumnya aku telurnya kocok dulu supaya lebih gampang. Karena kan ini kita nggak ada adegan membuat adonnya kalis ya. Jadi kita langsung masukin kayak gini. Oke, udah nggak ada si tepung-tepungannya, udah clear semuanya, udah campur jadi satu. Sekarang kita masukin si butternya. Butter cair ini juga gongnya ya, ini yang bikin si rotinya ini tuh nggak perlu pakai proofing yang lama, terus nggak perlu sampai diadon sampai kalis. Itu kita bisa pakai si butter cairnya. Oke, as you can see udah bisa dilihat kalau misal si adonannya ini udah nyampur jadi satu. Sekarang saatnya ngeres si adonannya. Kita wrap dulu. Kalau mau pakai kain juga nggak apa-apa. Kita wrap dulu aja. Cuman aku lebih suka pakai wrap ya. Lebih simpel. Kita rapi-rapiin dulu. Pastiin nggak ada udara yang masuk di bawahnya. Adonannya udah beres. Sekarang waktunya kita ngeistirahatin, kita nge-proof selama 1 jam. Sambil nunggu waktunya ini, sekarang kita bikin isiannya. Oke, tadi kan kita udah bikin si rotinya, sekarang kita bikin isiannya. Pertama-tama kita nyalain kompornya. Kita pakai api sedang aja. Terus kita masukin butter, boleh mau pakai minyak juga nggak apa-apa. Ini secukupnya aja, cuma buat tumis-tumis si isiannya. Kita masukin bawang-bawangannya. Aku pertama masukin bawang merahnya dulu. Terus aku masukin bawang putih. And the last one aku masukin bawang bombaynya. Di sini aku bawang-bawangannya aku cincang benar-benar halus banget supaya nanti waktu makan isiannya tuh yang kerasa dagingnya. Si bawang-bawangannya ini tuh udah lembut gitu loh. Oke, setelah perbawang-bawangannya ini layu dan beberapa udah mulai mencoklat, sekarang kita masukin daging gilingnya. Ini kalau misalnya mau ditambahin pakai bakso juga enak ya. Oke, dagingnya udah mulai membaur dengan bawang-bawangannya. Sekarang kita masukin per bumbu-bumbuannya. Pertama aku mau masukin si kecap manisnya dulu. Kalau si kecapnya udah masuk, kita baru masukin bumbu-bumbuan yang lain. Kayak gula, terus merica, dan garam. Terus terakhir kita masukin si
kecap asin. Ini bisa dilihat kalau air dari dagingnya ini keluar ya. Tuh. Nah, kita nggak mau kalau rotinya nanti terlalu berisi air. Maka dari itu, kita pakai pengental, kita pakai maizena. Ini dilarutin pakai air sedikit aja. Messy but tasty, nggak apa-apa. Kita masukin maizenanya udah masuk. Sambil tunggu si dagingnya ini udah mulai dingin, baru bisa kita masukin ke isian rotinya. Oke, kita tunggu sambil kita pindahin ke wadah. Oke, tinggal tunggu semuanya beres, baru kita cetak si rotinya. Oke, kalau tadi si adonannya udah, bahan isiannya udah, sekarang waktunya kita cetak si adonan rotinya. Ini udah ngembang kurang lebih 1 jam. Kalau misal masih belum ngembang, boleh waktunya ditambahin lagi. Kelihatan ya, ngembang ya. Ini kita kompresin, kita ambil. Sebelumnya kita taburin tepung dulu secukupnya. Kalau udah, kita taruh adonannya, kita ulanin sedikit-sedikit kayak gini. Sambil ngebuang angin-angin yang ada di adonannya. Kalau udah keulen kayak gini, sekarang kita timbang. Kita timbang dulu. Oke, aku mau bagi jadi 100 gram. Oke, setelah tadi aku udah timbang, aku dapat 5. Ini aku udah rounding, sisanya ini aku mau rounding dulu. Caranya kayak gini gampang banget, tinggal diputar-putar-putar. Kalau udah, sekarang sesi yang menyenangkan, yaitu ngisi adonan pakai bahan isian. Kita pipihin dulu. Oh, kelihatan nggak sih kalau ini tuh emang lembut banget rotinya. Udah belum di oven. Kita lurusin kayak gini. Kalau udah, sekarang kita cetak adonannya. Ini kita potong bagian sini. Jangan sampai habis ya, cuma bagian sini aja. Nih. Setengah, terus kita potong. Kalau udah, tinggal kita isi. Boleh kalau mau diisi pakai meses, pakai keju, pakai selai, boleh. Ini isiannya juga bisa dibikin isi bakpao atau mau dimakan langsung juga nggak apa-apa pakai nasi. Kalau udah kayak gini, kita rapi-rapihin ujung-ujungnya. Kita rapihin, terus kita gulung. Dan jangan lupa sisi kanan kirinya kita kunci, kita roll, gulung. Wow. Kalau udah, kita masukin ke loyang, gulung, set. Terus kita masukin. Kita kasih susu dan kuning telur. Nih, fungsinya untuk apa? Supaya dia tetap moist. Tapi nggak boleh banyak-banyak juga, takutnya dia nyerap airnya dan malah jadinya bantet. Oke, udah keoles semua. Terus tadi juga aku udah panasin 10 menit udah bunyi. Sekarang waktu yang kita ngoven, ngovennya itu di suhu 170 derajat atas bawah selama 20-25 menit, tergantung sama oven kalian. Kita taruh di oven paling bawah. Begitu pula kalau misal kalian pakai oven tangkring juga itu pakai di loyang paling bawah. Oke, setelah tadi kita udah ambil si rotinya dari oven, sekarang waktunya kita oles-olesin pakai butter cair. Oke. And voila, roti isi daging ala cookies sudah ready. Gimana? Gampang banget kan tadi? Ini udah dijamin pasti berhasilnya, asalkan ngikutin step by stepnya. Terus bahan-bahannya juga gampang banget dicari di supermarket terdekat kalian. Jangan lupa recook ya, tapi sebelum recook jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus kalau yang mau request bisa langsung komen down below atau komen di DM Instagram. Oke, see you next episode.